Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Wijaya. Senang sekali menjumpai kalian dimanapun juga kalian berada. Apa kabar? Aku akan membawakan renungan audio singkat yang berjudul Sombong. Ayatnya diambil dari Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Yang aku tahu, dosa sombong itu termasuk dosa berat. Ini aku tahu dulu ya. Dan ternyata itu tidak benar. Kurang tepat maksudnya. Ketika aku kuliah dulu, teman aku yang suka nulis bilang, sombong itu termasuk dalam 7 deadly sin. 7 deadly sin itu dosa pokok ya. Sebagaimana yang kita tahu bersama. Menurut ajaran gereja, 7 deadly sin itu contohnya sombong, malas, serakah, bersinah, iri hati, dosa kelahapan atau makan berlebih, dan kemarahan. 7 dosa pokok belum tentu dosa berat. Begitu katanya beliau. Aku pernah nulis topik tentang sombong ini di renungan blog aku dan aku sekarang kembangkan lagi. Aku pikir tentang topik ini biasanya manusia itu kan ada sedikit banyak timbul rasa sombong. Manusia di mana-mana mungkin menganggapnya itu wajar ya. Mungkin aja karena faktor materi, faktor kecerdasan, kebaikan yang sudah dilakukan. Awal-awalnya muncul rasa sombong itu adalah mungkin ya, ada perasaan bahwa aku tuh lebih dari yang lain, merasa lebih dari sesamanya. Sebenarnya dari ilmu psikologi yang aku pelajari sehari-hari, itu adalah mekanisme yang wajar dari tubuh manusia dan pemikiran manusia. Jadi orang kecenderungannya memang ke arah demikian pada nalurinya ya. Tapi kan Tuhan menciptakan manusia itu makhluk mulia yang membawa sifat-sifat baik Allah. Jadi sebaiknya itu kecenderungan yang berkembang adalah dari benih yang baik itu berkembang, bukan dari segala sesuatu yang tidak baik itu jadi kejahatan misalnya. Kalau sombong aja kan udah termasuk dosa, itu bisa takutnya ngerembet ke masalah 1, masalah 2, dosa-dosa yang lainnya. Misalnya nih, kita nih ada achievement pencapaian tertentu dari faktor ekonomi, dari faktor studi kita, misalnya gajinya udah seberapa tinggi. Nah itu kan ada membawa pembawaan yang berbeda. Misalnya di dunia entertainment, perartisan gitu, kalau udah semakin naik daun, bukannya aji mumpung, naik daun bukannya aji mumpung. Nah itu kan kebanyakan orang di mana-mana para penggemarnya tuh bilang, mudah-mudahan nggak sombong ya kak, mudah-mudahan nggak sombong ya gitu. Sebenarnya standar sosial untuk manusia atau artis gitu untuk jadi public figure yang baik, bukanlah sebenarnya dia adalah artis yang tidak sombong, itu ada baru dikategorikan menerima penghargaan artis yang paling tidak sombong gitu ya. Sebenarnya mau ketemu fans itu mau foto bareng atau enggak ya dimasalahin segala apa gimana. Oh dia kalau nggak mau foto sombong kali. Ya sebenarnya jangan asal ngejudge orang aja ya kan. Setelah aku berpikir lagi, sebenarnya standar pemikiran orang benar atau sukses itu bukan karena dia tidak sombong, rajin menabung, suka menolong orang. Maksudnya standar sosial kita ini kayak gimana ya. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah yang paling pentingnya tuh manusia itu selamat atau tidak. Lalu timbul pertanyaan, sebenarnya bukannya sombong atau tidak ya kan. Lalu timbul pertanyaan, apakah kesombongan itu membahayakan keselamatan? Ya aku tahu secara aku pendoa, suka meditasi, suka bertapa ya. Yang aku tahu ada karunia aku sendiri gitu, melalui daya roh aku pelajari lebih lagi. Memang kalau dosa itu maksudnya bukan dosa, maksudnya jika sombong itu sifat kadar sombongnya itu melebihi kadar. Ada batasan tuh, seperti ada tanda kalau orang berenang tuh ada stripnya apa tuh kolam renang tuh. Nah itu kalau udah lebih dari atasnya itu ada disebutnya dosa. Tapi kalau misalnya sombong-sombong ringan yang masih dalam kadarnya, porsi yang pas, itu di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, itu aku tahu dari perspektif ilahi karena aku mempelai Allah, itu tidak tergolong dosa loh. Banyak orang bilang-bilang dikit kan sombong tuh
dosa. Sebenarnya kalau masih belum berlebihan yang secara standarnya Tuhan melihatnya belum sampai kadarnya, itu belum dibilang dosa. Yang kalau udah tergolong dosa itu, kalau aku misalnya taunya dari mana, aku sih nggak bisa tahu. Tapi kalau untuk diriku sendiri, misalnya sombong aku udah kelebihan, aku dihukum mimpi buruk sama Tuhan. Jadi aku udah nyesel, mau kayak gimana pun juga aku dosa sombong aja nggak boleh sama sekali. Sebenarnya kalau aku sendiri gimana cara mengatasi kesombongan aku yang dulu suka luber sombongnya aku. Karena terlalu bangga sama diri sendiri itu kan salah. Dan itu aku merasa di hadapan Tuhan itu sebuah kejijian. Jadi Tuhan ngeliat akunya jijik. Misalnya aku menyanyikan lagu rohani atau siapa gitu nyanyinya lagu rohani. Tapi dia tidak memperbaiki diri sendiri. Maksudnya masih ada dosa favorit, ada masih dosa yang lain-lainnya apa gitu. Itu Tuhan melihatnya jijik yang naik. Itu bukannya wangi kemenyan. Wangi kemenyan tuh bukannya negatif ya. Kali itu wangi kemenyan itu kayak dulu orang Majus ketemu sama Tuhan suatu dilahirin mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur, ya kan? Seperti yang dipersembahkan untuk raja-raja, ya. Nah kalau kayak gini, kalau misalnya nyanyinya naiknya itu bukan persembahan buat Tuhan, malahan walaupun lagu rohani malah kejijian. Ya jadi aku hati-hati banget, semakin memperbaiki diri lagi, introspeksi diri, bahwa aku yang menyanyikan lagu misalnya rohani gitu, lagu cover gitu, akunya terus melayakkan diri apakah aku layak untuk menyembah Tuhan gitu dengan teks-teks rohani kayak gitu datang ke hadirat Tuhan. Kalau akunya nggak memperbaiki diri jadinya nggak keterima lagunya, walaupun teknik vokalnya bagus nggak keterima di telinga ilahinya. Nah terus udah gitu kan sebenarnya kalau untuk berubah menjadi yang sebenar-benarnya itu rendah hati itu kan tidak mudah ya. Di dalam gereja Katolik, ritual Katolik ada yang membantu sarananya yaitu doa litani kerendahan hati. Bisa dilihat tuh di yang HIK, bisa di search. Yang dulu Romo Jos Kokoh ada websitenya ya, HIK. Terus udah gitu aku juga sadar Tuhan Yesusnya pernah bilang segala sesuatu aku yang prakarsain. Sampai di situ satu kalimat itu aja. Jadi aku pikir sombong itu nggak ada gunanya, malah membahayakan roh aku. Bisa sampai bahayanya itu sampai dengan membahayakan keselamatan jiwanya aku. Ya buat apa juga, karena kalau misalnya aku sombong atau akunya juntrungannya malah ke neraka gitu. Kalau misalnya di gereja Katolik sendiri pada waktu misa, sebenarnya dulu di gereja ya, ada posisi berlutut, ada tata gerak berlutut, menyembah. Sebenarnya kalau berlutut begitu dalam adorasi, dalam misa, ekaristi itu kan ada bagian-bagian di liturginya itu membuat diri kita manusia juga lebih rendah hati sih menurut aku. Kalau ibadat jalan salib ada kayak begitu juga kan. Jadinya melatih kerendahan hati juga selain penderitaan sementara gitu ya, silih, merupakan silih. Udah gitu Ko Ferry dulu yang suamiku yang sekarang udah berpulang ke surga semasa dia hidup pernah bilang pesannya, jangan sampai diri kita manusia itu mengambil kemuliaan Tuhan. Ko itu dulu adalah orang yang rendah hati dan cukup bijaksana juga. Nah, kembali ke topik lagi ya. Misalnya ada rasa sombong, itu perlu diakukan apa enggak di sakramen tobat. Nah ini juga sakramen tobat. Misalnya kita datang mengaku dosa kepada Tuhan melalui imam ya. Saya rasanya sombong begini-gini. Nah itu juga bisa memudarkan pelan-pelan itu Tuhan daya rohnya bekerja dalam diri kita melalui sakramen tobat itu meredakan sombongnya kita. Jadinya keangkuhan dirinya itu terkikis terus menerus. Selain kitanya juga harus berusaha untuk menguranginnya sampai seminimal mungkin. Dalam meditasi juga mohon kepada Tuhan, ya Tuhan aku mau meditasi sehari-hari, mikir gitu, berdoa kepada Tuhan. Disebutkan sebelumnya, maksudnya aku meditasi supaya sifat sombongnya aku segera terminimalisir. Nah itu Tuhan juga bekerja dari situ. Jadi manusianya memperbaiki diri, mencoba meminimalisir sifat-sifat negatif dalam diri, bukan dengan kekuatan pribadinya. Dalam gereja Katolik beruntung sekali kita. Dalam gereja Katolik banyak menyediakan sarana doa,
sakramen, meditasi itu ya, yang tidak ditemui di saudara yang lainnya ya. Tuhan juga, apa kata Tuhan tentang orang Farisi? Tuhan sampai kata-katanya tuh bilangnya celakalah kamu, celakalah. Celakalah itu katanya kan kasar, bukan majas, eufemisme. Padahal itu kata-katanya mungkin udah kamuflasein supaya tidak terlalu harafiah ya. Tuhan tidak mengecam pendosa yang benar-benar dosanya sampai berzina atau apa, atau yang membunuh kenapa, tapi malah yang orang Farisi tuh yang udah tahu perintah agama tapi sekedar teori, yang munafik ya atau so suci gitu. Nah itu jadinya seperti ada rasa kesombongan rohani. Kesombongan rohani juga sebenarnya kan gak benar. Oh aku ya orangnya tuh yang lebih rohani dari yang lain. Nah itu juga sebenarnya dosa yang tergolong harus diwaspadai ya, supaya gak berakibat ke yang lain-lainnya. Semoga kita semakin lebih ingat lagi untuk sakramen tobat, yang efeknya itu bisa membersihkan, supaya Roh Kudus bisa sebebas-bebasnya beracara dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya kita mengakukan dosa sombong ini dalam sakramen tobat secara rutin, tidak sampai membahayakan diri kita. Demikianlah renunganku kali ini. Semoga berkenan di hati kita. Semangat terus maju, terus pantang mundur, umat pemenang, tetap berjuang di segala situasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.